Nah ini sahabat tani, cara penyampurannya seperti ini ya. Nah, dicampur. Yang kita gunakan tadi bukan NPK 1616 ya, tapi unsurnya sama, unsurnya 1616 ya. Ini NPK Mesti Biru ya, Mesti Biru, produk dari Lowing. Ini sahabat tani, produk dari Lowing. Ini dia. Ini untuk NPK pengganti NPK 1616 dari Yara. Terus SS-nya, Mesti Posnya ini dia. Ya, produk Lowing. Mesti Posnya unsurnya sama, nitrogennya 6, fosfatnya 20 dan sulfurnya 12 nih. Jadi ini tadi kalau Mesti Biru ini atau NPK 1616-nya dia beratnya 40 kilo ya sahabat tani, 40 kilo. Kita campur dengan Mesti Pos ini atau SS ini hanya sekitar 30 kilo gitu. Jadi tidak sama dosisnya gitu. Kita campur seperti ini. Sudah bisa lah ya kan. Nah, ini kita lihatlah seperti ini. Pencampurannya sudah sama, kira-kira udah kita taburkan. Untuk dosis penggunaan sahabat tani mau nanam 1000 batang atau berapa batang gitu atau 2000 gitu bisa sahabat tani. Mungkin kalau 1000 batang NPK 1616-nya cukup dengan 20 kilo ya, NPK 1616 untuk 1000 batang ya, 20 kilo NPK 1616-nya. Untuk Mesti Posnya bisa sahabat tani pakai 15 kilo atau 10 kilo. 10 kilo udah bisa lah, jadi 20 kilo NPK 1616, 10 kilo SS atau Mesti Pos ya, berarti 30 kilo itu udah cukup untuk tanaman 1000 batang. Ini yang kita pelakuan yang kita pakai untuk tanaman 1 hektar yang kita gunakan Lowing ini 1616 ini ya, kita pakai 200 kg dan Mesti Posnya atau SS-nya kita pakai 150 kg. Jadi jumlahnya 450 kg ya. Ya, mungkin itu aja buat tani. Kita sekarang proses penaburannya. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani masih tetap di channel Rapka Arsa. Kali ini kita akan membahas mereview mengenai penaburan pupuk dasar untuk tanaman cabai ya. Pupuk dasar untuk tanaman cabai, pupuk apa aja yang kita gunakan, yang kita lakukan dan yang kita gunakan untuk pemupukan dasar yang selalu dipakai oleh bintang tani ya, sahabat tani. Ini bisa dicom. Yang biru ini adalah pupuk NPK 1616 sahabat tani ya, NPK 1616. Cuman kemarin kita tidak dapat NPK 1616 dari Yaramila. Kita pakai produk Lowing ya, Mesti Biru dia. Mesti Biru, unsur dan kandungannya sama seperti NPK 1616 ya, Yaramila. Dan yang putih ini adalah SS. Namun sama, kita kemarin cari SS nggak dapat. Kita pakai Mesti Pos dari produk Lowing juga, ini sama ya, kandungannya sama, bahkan masih bagusan Mesti Pos dibanding SS Amilpios itu ya, yang cap burung dari Yara. Jadi ini Mesti Biru atau NPK 1616 dengan Mesti Pos kita campur ya. Untuk lahan 1 hektar sahabat tani, untuk lahan 1 hektar kita gunakan yang saya pakai sekarang ya. Untuk yang biru ini NPK 1616-nya ya, kita pakai 200 kg dan yang SS-nya ini yang putih kita pakai 150 kg. Jadi jumlahnya 450 kg. Penaburan pupuk dasar kita lakukan seperti ini sahabat tani. Kemarin kan kita belah tengah ya, di video Rapka Arsa sudah ada. Kalau bisa dilihat kembali atau ditonton supaya tahu. Nah, penaburan seperti ini sahabat tani. Setelah ini prosesnya nanti bagaimana? Ini nanti ditimbun lagi sahabat tani ya, ditimbun seperti ini. Nah, jadi timbunnya pun tidak dalam dia. Jadi akar nanti akan menyampai kemari juga gitu ya. Jadi prosesnya penimbunan setelah ini nanti kita timbun. Nanti review penimbunan atau pembentukan bedengan ini akan kita tayangkan juga sahabat tani. Makanya di Rapka Arsa atau kegiatan bintang tani ini setiap hal-hal yang kecil akan kita ulas, kita tayangkan buat sahabat tani atau khususnya untuk petani pemula supaya tidak bingung gitu ya. Tidak bingung. Jadi mau mengikuti kegiatan menanam cabai ya. Untuk di Rapka Arsa ini kita sajikan, kita tayangkan mulai dari hal yang pertama sampai akhir kita tayangkan, mulai dari hal-hal yang kecil apapun gitu ya.
kita tayangkan supaya jelas. Untuk selengkapnya sahabat tani boleh berkunjung di channel Bintang Tani ya. Di Bintang Tani itu sampai mulai dasar pemilihan lahan, pengolahan lahan, sampai sekarang, sampai nanti penanaman juga ada di Bintang Tani. Jadi buat sahabat tani yang mau memakai pupuk dasar seperti kita, silahkan kita contohkan seperti ini. Inilah perlakuan yang memang kita pakai di Bintang Tani gitu ya. Ini kita liputkan di channel Rapkarsa ya. Pemupukan seperti ini, pemupukan dasarnya ya, apanya di belah tengah seperti ini. Nanti akan kita lakukan penimbunan. Jadi sahabat tani, sedikit ini saya lupa juga, nanti kita jelaskan ya mengenai kenapa di belah tengah kok nggak di atas saja gitu ya. Kita mempunyai prinsip atau perilaku atau teknik lah ya. Karena nanti penanaman kita di sini sahabat tani ya. Ini jaraknya kita tanamkan 50 cm. Yang kita tanam kita zigzag ya. Nanti di sini, yang satu juga di sini gitu. Jadi pada saat nanti cabai berumur atau berusia 40 hari itu sudah mengeluarkan bunga. Jadi penyerapan unsur haranya kan dia harus kuat, dia harus mengimbangi untuk pembesaran batang ya, daun, akar, buah, bunga dan buah. Jadi nanti pada saat umur 40 hari akar sudah menyampai sini, persediaan unsur haranya sudah tercukupi di sini gitu ya, sudah tercukupi. Kita bantu juga dengan kocor supaya penyerapannya langsung. Ini kan penyerapan akar nanti akan berlahan-lahan dia menyerap unsur hara yang ada di sini gitu ya, pelan-pelan. Jadi tercukupi untuk pembesaran batang ya, untuk perlakuan untuk keluarnya bunga menjadi buah, untuk pembesaran buah, untuk pemasakan buah gitu sudah tercukupi. Kita bantu juga dengan sistem bantu kocor nanti ya. Nah itu sahabat tani. Kalau sistem tabur sahabat tani, kalau sistem tabur saya kurang begitu apa, namun bisa juga. Cuman saya perlakuannya yang saya pakai selama ini seperti ini gitu ya. Kemarin kita sistem tabur juga, namun hasilnya kurang maksimal karena kita buat sistem tabur, tidak kita buat sistem ini pemupukan dasar. Kalau ini kan nanti penyerapan akarnya belahan, dia ada di sini gitu ya, penumpukan unsur haranya ada di sini gitu. Ini kemarin sudah kita lakukan penaburan pupuk kandang ya. Jadi untuk nanti penyerapan akar, untuk menyeluruh di sininya sudah ada pupuk kandangnya. Untuk penyerapan unsur haranya sudah tersedia di sini gitu ya. Ya mungkin itu aja sahabat tani, mudah-mudahan liputan video ini bermanfaat buat sahabat tani ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya video Rapkarsa supaya sahabat tani nanti dapat notifikasi apa namanya video-video baru dari Rapkarsa mengenai kegiatan kita ya, kegiatan kelompok Bintang Tani pertanian cabai merah, supaya bisa sahabat tani pelajari. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.